mengendarai mobil dengan hati-hati karena remnya blong. Kalyani pun meminta Manu untuk berhati-hati. Manu pun melihat pasir dan menabrak mobilnya untuk menghentikannya. Manu pun sedikit terluka. Kalyani dan Nimboli merasa lega. Mereka pun sampai di rumah. Anandi berterima kasih kepada Manu karena telah menyelamatkan nenek dan putrinya. Jagdish pun menghargai Manu karena telah membawa neneknya dan Nimboli dengan selamat. Manu pun tersenyum. Kalyani mengatakan, "Mobil baik-baik saja ketika kami pergi." Manu berkata, "Mekanik akan memberitahu setelah memeriksanya." Jagdish berpikir, bukankah mobil itu telah diservis beberapa hari sebelumnya? Jagdish pun terdiam. Di sisi lain, Denu memberitahu Ahiraj bahwa keluarga Kalyani selamat. Ahiraj pun menamparkan Denu. Denu mengatakan, bocah itu telah menyelamatkan mereka dengan selamat. Ahiraj berkata, takdir mereka tidak akan baik. Bagaimana mereka akan aman dengan Paboti? Pabotiku telah mengandung racun. Mereka semua akan mati. Aku akan melakukan semuanya sendiri sekarang. Ahiraj pun menyeringai. Di sisi lain, Nimboli memeluk Kalyani dan mengatakan, aku akan tidur sekarang. Kalyani pun meminta Nimboli untuk makan Paboti babaji sebelum tidur. Nimboli mengatakan, rasanya tidak enak. Kalyani berkata, Nimboli, semua orang sudah memakannya. Nimboli pun menolaknya dan pergi. Anandi mengatakan, Nek, apakah menurutmu itu akan berpengaruh? Kalyani berkata, Anan Maharaj menceritakan tentang masa lalu Nimboli. Karena Paboti ini sakit kepalaku hilang. Jagdish mengatakan, Nek, itu karena pikiranmu. Kalyani berkata, aku punya keyakinan pada babaji. Tidak ada ruginya memakannya. Anandi pun mengambil Pabotinya dan berkata, Nek, aku akan membuat Nimboli memakannya. Anandi bergegas ke kamar Nimboli. Tiba-tiba Nimboli berpura-pura tidur. Anandi meminta Nimboli untuk memakannya. Sifam pun meyakinkan Nimboli. Nimboli akhirnya memakan Pabotinya sedikit karena ragu-ragu. Anandi pun meminta Nimboli dan Sifam untuk tidur. Di sisi lain, Ahiraj membuat tablet beracun. Harki pun bertanya kepada Ahiraj tentang hal itu. Ahiraj berkata, Nimboli pasti sudah memakannya sekarang. Ahiraj pun tertawa. Tiba-tiba Nimboli mendapat rasa sakit di perutnya dan muntah. Anandi dan Sifam pun bangun. Anandi meminta Sifam untuk memanggil Gangga dengan cepat. Gangga pun memeriksa Nimboli. Gangga berkata, apakah Nimboli telah makan sesuatu dari luar? Anandi pun mengatakan tidak. Gangga memberikan obatnya dan mengatakan, Nimboli, kau akan merasa lebih baik. Nimboli pun masih merasakan sensasi muntah. Semua orang menjadi tegang. Gangga berkata, Anandi, kita harus membawanya ke rumah sakit. Nimboli menolak untuk pergi. Anandi pun meyakinkan Nimboli. Gangga berkata, aku akan menelpon rumah sakit. Kalyani mengatakan, Nimboli, kau akan baik-baik saja karena kau sudah makan Vibhoti babaji. Jagdish pun meminta Anandi untuk memberikan Vibhoti itu. Kalyani mengatakan, Jagdish, apakah kau meragukan babaji? Jagdish berkata, Nek, aku akan mengujinya di lab. Jagdish pun meminta Anandi untuk memberikan Vibhoti itu. Setelah beberapa waktu, Anandi membawa Nimboli ke rumah sakit. Beberapa pria membawa sekotak obat palsu ke rumah sakit. Keesokan harinya, beberapa orang dibawa ke rumah sakit dan mengeluhkan rasa sakit yang sama. Gangga pun memeriksa mereka dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Nimboli pun meminum obatnya.
Tiba-tiba Nimboli merasa sangat sakit, dan tubuhnya mulai gemetar. Anandi pun terkejut melihatnya, dan meminta perawat untuk melakukan sesuatu. Anandi pun terdiam